Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Nikala Orale Pratama, NIM 389. Halo semua, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam hukum pidana, yaitu sistem peradilan pidana Indonesia dilihat dari perspektif viktimologi. Pengertian dari viktimologi yaitu secara etimologis, kata viktimologi berasal dari dua kata, yaitu victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Jadi viktimologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan. Nah, viktimologi tidak hanya mempelajari siapa korban itu, tetapi juga bagaimana peran korban dalam suatu tindak pidana, dampak yang dialami, dan bagaimana korban seharusnya dilindungi oleh pemerintah atau hukum. Nah, jika kriminologi mempelajari pelaku, maka viktimologi adalah pasangannya, mempelajari korban agar keadilan tidak hanya berpihak pada satu sisi saja. Tujuannya adalah agar sistem peradilan memberikan perlakuan yang adil bagi kedua belah pihak, pelaku dan korban. Nah, yang kedua ada sistem peradilan pidana Indonesia. Nah, sistem peradilan pidana Indonesia atau sering disebut SPPI merupakan salah satu kesatuan lembaga yang bekerja sama untuk menegakkan hukum pidana. Sistem ini terdiri dari 5 subsistem utama, yaitu yang pertama kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, yang ketiga ada kejaksaan yang melaksanakan penutupan terhadap pelaku. Kedua, kejaksaan yang sedang melaksanakan penuntutan terhadap pelaku. Nah, yang ketiga itu ada pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara. Nah, yang keempat, lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan hukuman terhadap pelaku. Yang kelima adalah advokat yang memberikan bantuan hukum bagi para pihak. Nah, tujuan sistem dari ini bukan hanya merupakan menghukum pelaku, tetapi juga menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat untuk menjaga ketertiban. Namun, jika kita lihat lebih dalam, selama bertahun-tahun ini lebih fokus pada pelaku, sementara korban seringkali terlupakan. Inilah mengapa viktimologi hadir untuk mengingatkan bahwa korban juga termasuk bagian penting dalam proses keadilan. Nah, selanjutnya posisi dan hak korban dalam sistem peradilan. Nah, dulu korban dalam sistem peradilan hanya dianggap sebagai saksi. Tidak hanya hak yang diberikan, bahkan seringkali korban harus berjuang sendiri untuk mencari keadilan. Nah, namun kini posisi korban mulai diakui dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan sanksi dan korban. Hak korban yang diatur dengan lebih jelas. Nah, beberapa hak korban antara lain yaitu yang pertama, mendapatkan perlindungan keamanan dan mendapatkan perlindungan keamanan dari ancaman atau intimidasi. Nah, yang kedua, mendapat restitusi atau ganti rugi dari pelaku. Nah, yang ketiga, mendapatkan kompensasi dari negara jika pelaku tidak mampu membayar. Nah, yang keempat, mendapatkan pelayanan medis dan psikologis. Nah, yang terakhir
berhak untuk didengar pendapatnya dalam proses peradilan. Nah, selain itu kita juga memiliki LPSK. Apa itu LPSK? LPSK yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertugas memberikan perlindungan, bantuan hukum, dan pendampingan korban. Nah, dengan pendekatan viktimologi, kita melihat bahwa korban bukan lagi sekedar objek penyidikan, melainkan subjek hukum yang memiliki hak dan martabat. Nah, yang keempat, kita masuk ke analisis viktimologi terhadap SPPI. Jika kita lihat dari perspektif viktimologi, sistem peradilan pidana di Indonesia ini masih memiliki tantangan besar. Yang pertama itu korban seringkali sulit mendapatkan restitusi atau kompensasi yang layak. Nah, yang kedua itu ada proses hukum yang panjang dan melelahkan, membuat korban kembali mengalami trauma. Nah, yang ketiga ini perlindungan terhadap korban kekerasan, terutama korban itu perempuan dan anak-anak masih belum maksimal. Terus melalui kacamata viktimologi, sistem peradilan perlu beralih dari pendekatan restributif atau yang hanya menghukum pelaku. Nah, menuju restoratif justice, yaitu keadilan berfokus pada pemulihan korban. Restoratif justice menempatkan korban sebagai pusat perhatian, bukan hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial dan memberikan kesempatan bagi korban untuk didengar dan disembuhkan. Nah, yang kelima ini ada contoh kasus nyata. Kita ambil contoh sederhana saja. Misalnya dalam kasus kekerasan seksual, korban sering mengalami trauma berat, kehilangan rasa aman, dan menghadapi stigma sosial maksudnya. Nah, melalui UU Tindak Pidana Seksual atau yang disingkat TPKS tahun 2022, korban kini mendapatkan pendampingan medis, psikologis, serta kompensasi dari negara. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum mulai bergerak ke arah yang lebih berpihak kepada korban. Nah, dari sudut pandang viktimologi, kasus ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana negara hadir untuk memulihkan korban, baik secara fisik, secara psikis, maupun sosial. Nah, yang keenam ada rekomendasi dan solusi. Nah, agar sistem peradilan pidana berpihak kepada korban, beberapa langkah dapat dilakukan, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran aparat hukum agar lebih sensitif terhadap hak korban. Nah, yang kedua maksudnya memperkuat koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan, pengadilan, dan LPSK. Yang ketiga, mendorong penerapan restoratif justice, terutama kasus-kasus ringan, agar korban lebih cepat mendapatkan pemulihan. Nah, yang keempat itu ada memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar korban tidak takut melapor dan berani mencari keadilan. Dengan langkah-langkah ini, sistem peradilan itu dapat berjalan lebih manusiawi dan seimbang. Nah, sekian ini sebagai kesimpulan saja.
Viktimologi membantu kita memahami bahwa keadilan sejati tidak hanya tentang menghukum pelaku, tetapi tentang memulihkan korban. Sistem peradilan pidana Indonesia memang telah menunjukkan kemajuan, tetapi masih perlu banyak perbaikan agar benar-benar memberikan perlindungan terhadap korban, pemulihan layak untuk korban, dan lain-lain. Nah, mari kita dukung bersama sistem hukum yang adil, berimbang, dan manusiawi, di mana setiap korban mendapatkan hak dan keadilan yang sepenuhnya. Terima kasih. Ini tugas dari mata kuliah saya. Nah, sampai jumpa dari pembahasan berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.